Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sama-sama bilang sama saya ada untuk menyembah Tuhan. Saya ada untuk menyembah Tuhan. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab katakan betul. Sampai hari ini kita masih diperhadapkan dengan pergumulan. Sampai hari ini kita diperhadapkan dengan masalah. Tahukah saudara, ketika Rasul Paulus dan Silas masuk ke dalam penjara, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengeluh, mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak komplain kepada Tuhan. Tetapi di dalam penjara Alkitab mencatat mereka memuji-muji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Ada terobosan. Apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara terbuka, sendi-sendi penjara terlepas, yang mengikat tangan dan kaki mereka terbelenggu lepas semua. Ada kuasa dalam engkau memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya kenapa setiap pagi kita rindu memulai hari kita duduk diam di kaki Tuhan. Karena kita tahu dalam puji-pujian, dalam penyembahan ada kuasa Tuhan. Itu sebabnya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik teman-teman yang menyaksikan live ini dari TikTok, dari Facebook, fanpage, ya kan, dari Zoom, bahkan dari Instagram, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Apapun keadaanmu hari-hari ini tidak bisa menghalangi kita untuk tetap worship Him, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, apapun keadaan saya tetap mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Amin. Kalau iblis, setan, kuasa-kuasa kegelapan berusaha menutup mulut kita untuk memuji menyembah Tuhan dengan cara mengintimidasi kita, melemahkan iman kita. Tetapi pagi hari ini kita disadarkan bahwa apapun keadaan saya, apapun yang saya hadapi, apapun yang saya gumuli, tidak bisa menutup mulut saya untuk tetap terus memuji dan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena dalam puji-pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus ada kuasa dan ada mujizat Tuhan. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Yes, tidak ada yang bisa menghalangi kita memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita sudah ada dalam Imamat pasal yang ke-18, bagian terakhir, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Imamat pasal yang ke-18 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-30, ya. By the way, untuk teman-teman yang biasa bergabung melalui Facebook Live, mulai hari ini saya adakan live Facebooknya bukan lagi di akun saya Glenn Latuheru yang secara pribadi, tetapi dalam fanpage saya buat. Kenapa saya buat di fanpage? Karena di fanpage bisa menjangkau banyak orang, ya, dan kita juga bisa berteman lebih banyak, lebih lagi, ya saudara, ya. Karena itu mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang, ya kan, kita adakan Facebook itu bukan lagi di blog pribadi, bukan lagi di akun pribadi saya, tetapi di fanpage Glenn Latuheru. Bapak Ibu yang biasa bergabung lewat Facebook, mulai hari ini bisa bergabung di sana, ya. Puji Tuhan. Hari ini Imamat pasalnya yang ke-18 ayat 26 sampai dengan ayat 30. Yesus dahsyat. Tetapi kamu ini, firman Tuhan katakan, kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Sama-sama bilang sama saya, tetap berpegang kepada Tuhan. Tidak peduli apapun yang kita hadapi, tidak peduli ada banyak orang yang berusaha menjatuhkan hidup kita, tidak peduli ada tantangan yang harus kita hadapi di depan kita, tugas saya, bagian saya adalah tetap berpegang kepada Tuhan. Apapun keadaanmu. Kenapa kita tetap terus harus berpegang kepada Tuhan? Nanti kita akan lihat sama-sama.
Karena Tuhan yang akan mengubahkan keadaan saudara dan saya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang kepada ketetapanku dan peraturanku. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Ayo sama-sama bilang sama saya, bagian saya adalah berpegang kepada Tuhan. Amin. Bagian saudara dan saya adalah tetap berpegang kepada Tuhan, ya. Dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 27. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Itu yang saya bilang kemarin, bahwa di mana kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka tempat itu akan menjadi tempat yang susah. Maka di tempat di mana engkau bekerja, di tempat di mana engkau berbisnis, jangan pernah engkau sekali-kali pakai kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, hancur usaha kita, hancur bisnis kita. Terlalu banyak kesaksian ketika dia mulai mengundang kuasa kegelapan untuk hadir di tempat usahanya, hadir dalam rumah tangga keluarganya, maka saat itu tempat di mana engkau memakai kuasa-kuasa kegelapan itu menjadi tempat yang hancur. Karena kita yang mengundangnya, kita yang berkompromi, kita yang membuka celah. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Ayat 28. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Apa yang kita lakukan di tempat di mana Tuhan percayakan kita berada, itu kan menentukan seperti apa tempat itu. Makanya kalau engkau bekerja, engkau berusaha, engkau berbisnis, tetap adakan mesbah di sana, adakan doa di sana, adakan persekutuan di sana, bawa hadirat Tuhan di sana. Jangan justru sebaliknya, engkau bawa hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, engkau bawa hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka tempat itu akan memuntahkanmu. Tempat itu tidak menjadi berkat dalam hidupmu, ya. Ayat 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ayat 30 yang terakhir, perhatikan. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang, ya, pada kewajibanmu terhadap aku. Diingatkan kembali lagi sama seperti ayat 26. Tetaplah berpegang kepada ketetapan Tuhan, kepada peraturan Tuhan, kepada kewajiban setiap kita. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di dalam pasalnya 18 ayat yang terakhir, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, segala sesuatu yang kita gumuli hari-hari ini, tidak bisa membuat kita seharusnya lari dari pegangan kita kepada Tuhan. Makanya dengan jelas Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel melalui Musa, engkau atau bagianmu tetaplah harus berpegang. Jadi apapun yang terjadi, yang kita pegang adalah Tuhan. Kenapa kita pegang adalah Tuhan? Karena Tuhan dapat dipercaya. Sama-sama bilang sama saya, ketik di kolom komentar, Tuhan dapat dipercaya. Makanya yang kita pegang adalah perkataan Tuhan, ketetapan Tuhan, bukan omongan orang terhadapmu, bukan janji manusia terhadapmu, tetapi omongan Tuhan, firman Tuhan yang kita pegang. Ya, kalau hari-hari ini kita hanya berpegang kepada omongan orang, hari-hari ini kita hanya berpegang kepada perkataan-perkataan orang tentang kita, sorry, kita akan kecewa, saudaraku. Karena yang harus kita pegang adalah ketetapan Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Bukan perkataan manusia yang harus kita pegang. Manusia berubah-berubah. Hari ini bisa menyanjungmu, besok bisa menikammu dari belakang. Manusia bisa berubah-berubah. Tetapi apa yang Alkitab catat tentang Tuhan Yesus kita, ya saudara kasih dalam Tuhan, Alkitab katakan Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mulai hari ini yang harus kita pegang adalah firman Tuhan.
Mungkin ada orang-orang yang hari-hari sedang menjanjikan sesuatu dalam hidupmu. Saudara, semua itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikannya kepadamu, itu akan kau terima. Tetapi 1000 orang boleh menjanjikan kepadamu, kalau Tuhan tutup jalan, itu tidak akan pernah terjadi. Berarti yang perlu kita pegang adalah ketetapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, ketetapan Tuhan. Ya, orang boleh menilai hidupmu, orang boleh menghakimi hidupmu, orang boleh membicarakan negatif tentang hidupmu, tetapi kita tidak berpadang dengan apa yang dikatakan orang tentang kita. Tetapi kita pegang apa yang firman Tuhan katakan tentang saya. Itu sebabnya di dalam Imamat pasal yang ke-26, coba lihat Imamat pasal 26. Imamat pasal 26 ayat 3 dan ayat 4. Imamat 26 ayat 3 dan 4 bilang begini, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ya, kita hidup menurut hukumnya Tuhan, kita berpegang kepada Tuhan dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Ayat 4, ini dampak dari seseorang yang memegang omongan Tuhan. Ini dampak dari seseorang yang berpegang kepada titahnya Tuhan. Apa dikatakan? Maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Haleluya. Masalahnya ada banyak kita pengen hanya ingin mendapatkan ayat yang keempat dan seterusnya, tanpa mau melakukan ayat yang ketiga. Halo, saudaraku, kita mesti ingat akan hal ini. Dampak dari engkau berpegang kepada Tuhan, engkau akan menikmati janji Tuhan. Dampak engkau berpegang kepada perintah Tuhan, engkau akan menikmati dampak dari apa yang engkau lakukan. Karena biar bagaimanapun, apa yang engkau lakukan akan ada buahnya. Setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, itu ada buah. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau kita menabur pengharapan kepada Tuhan, kita menabur hati yang selalu berserah kepada Tuhan, maka engkau akan lihat, engkau akan menuai sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu, karena engkau sudah ada dalam hadirat Tuhan. Itu sebabnya juga kenapa Tuhan ingatkan kepada Yosua, saudara dikasih dalam Tuhan. Ketika Yosua menggantikan kepemimpinan Musa, Tuhan ingatkan satu hal kepada Yosua. Coba saudara lihat, Yosua pasal yang pertama, di ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama, di ayat yang ke-7 bilang begini saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung. Sama-sama bilang sama saya beruntung. Tahukah saudara, kalau Tuhan bilang ada keberuntungan dalam hidupmu, Tuhan pakai segala sesuatu ya. Tuhan pakai reka-rekaan jahat orang, Tuhan pakai cara-cara orang berusaha merugikan hidupmu. Kalau namanya saudara dikasih dalam Tuhan adalah orang yang beruntung, yang terjadi ujung-ujungnya adalah apa yang memberkati hidupmu. Makanya Tuhan ingatkan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Tetaplah berjalan dalam ketetapan Tuhan. Tetaplah berpegang kepada perkataan Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, maka engkau harus mengampuni, sekalipun hatimu sakit. Ini contoh sederhananya, saudara. Sekalipun hatimu dikecewakan, sekalipun hidupmu dirugikan, tapi kalau perintah Tuhan, ampuni dia, maka itu yang harus engkau lakukan. Kenapa? Karena perintah Tuhan, ketetapan Tuhan itu membuat hidupku diberkati. Sama-sama bilang sama saya, perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan membuat hidup saya berhasil dan beruntung. Sekarang keputusan ada di kita. Kita mau melakukan ketetapan Tuhan atau kita berpegang kepada omongan orang. Omongan orang yang mengecewakan kita, omongan orang yang menyakiti hati kita, omongan orang yang menjanjikan 1001 janji dalam kehidupan kita, atau kita di sisi memegang perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Mana yang kita mau ambil?
Keputusan ada di tangan saudara dan saya. Kalau engkau mau melihat berkat Tuhan dalam kehidupanmu, engkau mau melihat keberuntungan yang Tuhan jalankan dalam kehidupanmu, engkau mau melihat bagaimana Tuhan angkat kehidupanmu, maka berpeganglah kepada ketetapan Tuhan, berpeganglah kepada perkataan Tuhan, karena apa yang Tuhan sampaikan tidak pernah gagal. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu yang Tuhan janjikan. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang aku katakan dan berhasil dalam apa yang aku suruhkan. Pagi hari ini kita diingatkan untuk tetap terus berpegang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, berpegang. Apapun yang terjadi tetap berpegang. Ingat, selama engkau berpegang kepada firman Tuhan, Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Apa yang tidak tergoncangkan adalah firman. Langit dan bumi akan digoncangkan, segala sesuatu akan digoncangkan. Usaha, pekerjaan, bisnis, kesehatan, rumah tangga bisa tergoncangkan, tetapi janji Allah tidak pernah tergoncangkan. Karena itu yang kita pegang adalah janji Tuhan yang tidak pernah tergoncangkan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, peganglah selalu janji Tuhan. Ya, jangan omongan orang yang kau pegang. Omongan orang terkadang mengecewakan. Hari ini bilang A, besok berubah jadi B. Janji manusia mengecewakan, karena itu tetap berpegang kepada janji Tuhan. Engkau akan lihat ada keberuntungan, engkau lihat keberhasilan, engkau akan lihat berkat-berkat Tuhan ada dalam hidupmu selama engkau tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Sungguh ada perkara-perkara dahsyat yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan masing-masing kami. Dan hari ini kami diingatkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami menyadari yang perlu kami pegang adalah ketetapan Tuhan. Yang perlu kami pegang adalah janji Tuhan. Karena ketika manusia berjanji, manusia mengecewakan. Namun Engkau adalah Allah yang menepati apa yang Kau janjikan dalam hidup kami. Selama kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka kami percaya ada keberuntungan, ada keberhasilan dalam hidup masing-masing kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga setiap firman yang kami dengar pagi hari ini termaterai di dalam nama Yesus dalam kehidupan masing-masing kami. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Kami mau tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa biar Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup masing-masing kami. Kalau pagi hari ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, ada mujizat bagi setiap kami yang berpegang kepada janji Tuhan. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Sebab ada tertulis tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Dimanapun saudara berada, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa buat setiap mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Karena hamba percaya doa yang lahir dari iman akan menyembuhkan mereka yang sakit. Dan oleh bilur-bilurmu pagi hari ini kami berdoa demi nama Yesus dan Nazaret, segala sakit, penyakit, segala kelemahan tubuh yang diletakkan tangan oleh mereka umat Tuhan dimanapun mereka berada, pagi hari ini dijamah, disembuhkan dalam nama Yesus. Dan kami mengalami kuasa mujizat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima mujizat. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi mujizat Tuhan. Sakit penyakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima mujizat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, turunkan tangan kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kuasa-Mu, karena lawatan-Mu pagi hari ini ada banyak anak-anak Tuhan dijamah dan disembuhkan. Kami percaya mujizat Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami terima kuasa oleh bilur-bilur-Mu. Kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Pagi hari ini hamba juga berdoa buat rumah tangga demi rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus tolong suami-suami, istri-istri dipulihkan dalam nama Yesus. Biar belas kasihan Tuhan ada dan Tuhan taruh dalam hati suami-suami dan istri-istri. Mulai hari ini dimanapun mereka berada, mereka terikat dalam kasih Tuhan, sehingga mereka tetap terus hidup mengalami pemulihan demi pemulihan. Suami istri saling mengasihi, mencintai, menghargai satu dengan yang lain. Hidup takut akan Tuhan ada dalam hidup suami istri hari ini. Dalam nama Yesus, dimanapun suami-suami yang telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya, ataupun kalau ada istri-istri yang pernah meninggalkan suami dan anak-anaknya, hari ini hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Kami rebut jiwanya kembali datang kepada mereka, pasangan yang sah di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Terima kasih Tuhan. Ada mujizat terjadi di rumah tangga anak-anak Tuhan. Ada kuasa terjadi di rumah tangga anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Ada seorang muda yang sedang menangisi pernikahan orang tuanya. Pagi hari ini, orang muda dengar baik. Tuhan dengar doamu. Engkau berdoa buat rumah tangga papa mamamu. Hari ini engkau akan lihat mujizat. Hari ini engkau akan lihat kuasa Tuhan. Rumah tangga orang tuamu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus, karena Tuhan sudah mendengar doamu orang muda. Bapak hamba menyerahkan setiap rumah tangga dari orang-orang ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan berperkara di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami percaya mujizat Tuhan Yesus masih terjadi sampai dengan hari ini. Hamba menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan buat mujizat di dalam nama Yesus, karena kami percaya janji firman Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Di mana kami hidup ada berkat-berkat Tuhan. Di mana kami hidup ada pertolongan Tuhan. Di mana kami hidup ada anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati setiap pekerjaan, usaha, bisnis dari anak-anak Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Saudara, dimanapun kau berada pagi hari ini, engkau yang sedang berusaha, berbisnis, bekerja, letakkan tangan kananmu kedua-duanya di depan kamera. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Di dalam nama Yesus hamba ucapkan berkat buat setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini. Mereka bekerja dengan kedua tangan mereka Tuhan. Mereka berbisnis, mereka berusaha dengan kedua tangan yang mereka angkat pagi hari ini. Itu sebabnya hamba berdoa dari tempat ini, ucapkan berkat dalam nama Yesus. Diberkatilah kedua tangan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun berlimpah dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, turunkan tangan kita. Bapak hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan yang bukakan jalan, maka tidak ada satu orang pun yang dapat menutupnya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhanlah yang memberkati apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka sedang cari dalam pekerjaan mereka. Dipertemukan dengan tempat dapat mereka bekerja dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur sebab mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Hamba juga berdoa buat setiap orang-orang muda dimanapun mereka berada hari-hari ini. Biarlah Tuhan campur tangan dalam kehidupan orang-orang muda. Biarlah Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati hidup masa muda mereka. Sehingga apapun yang mereka hari-hari gumuli ya Tuhan, oh Tuhan yang berperkara dalam masa muda mereka, karena mereka menjadi milik kepunyaan Tuhan, maka Tuhanlah yang memberkati masa muda mereka, diberkati oleh Tuhan. Roh takut dan gentar akan Tuhan selalu ada dalam hidup masa muda mereka. Jauhkan dari pergaulan yang buruk Allah, tetapi bawa mereka masuk dalam persekutuan hidup takut akan Tuhan. Bahkan pertemukan mereka kalau ada yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pasangan hidup. Tuhan bukakan jalan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, kalau ada hari-hari ini orang-orang muda yang menjalin hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau ada yang mereka berpacaran dengan orang-orang yang tidak seiman, hari ini hamba berdoa Tuhan Yesus jamah setiap mereka, sehingga mereka tetap berjalan dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara atas hidup orang-orang muda ini, dijaga, dipagari hati dan hidup mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ada anugerah, ada kebaikan Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada orang muda yang hari ini sedang sedih. Engkau sedang terpuruk hidupmu karena hidupmu jauh dari Tuhan. Dan pagi hari ini engkau mendengarkan doa pagi, Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan tetap Tuhan yang membuka tangan yang menyambut hidupmu. Apapun keadaanmu hari-hari ini, ada orang-orang yang sedang jauh dari hidupmu, mengecewakan hidupmu. Tapi pagi hari ini Tuhan membuka tangannya. Tuhan mengasihimu orang muda. Siapapun engkau yang pagi hari ini orang muda, engkau sedang terpuruk, hidupmu sedang hancur, hatimu sedang berantakan, Tuhan ingatkan satu hal. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mau engkau datang kembali kepadanya. Engkau sudah terlalu lama membuang Yesus dalam hidupmu. Namun pagi hari ini Dia membuka tangannya dan berkata, engkau tetap anakku dan aku mengasihimu. Siapapun dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Siapapun orang muda ini, dimanapun dia berada, hamba berdoa baginya. Dalam nama Yesus, biar Roh Kudus jamah hati dan hidupnya, sehingga mulai hari ini ada perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi orang muda yang bersemangat, dia menjadi orang muda yang antusias, dia menjadi orang muda yang bangkit dari setiap keterpurukan mereka. Dia dalam nama Yesus, siapapun dia, hamba berdoa dari tempat ini, kuasa dari tempat yang maha tinggi turun mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap mereka, jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Ada di antara mereka yang menyaksikan doa pagi online pagi hari ini, mereka belum mengenal Yesus, namun mereka memiliki kerinduan, ada rasa lapar, rasa haus di hati mereka. Siapapun mereka pagi hari ini, hamba berdoa bagi mereka Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan jamah hidup mereka, sehingga mereka mengalami kuasa kasih Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa melepaskan roh pengenalan terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa biar adanya rekonsiliasi terjadi dalam keluarga anak-anak Tuhan. Mereka yang hari-hari ini sedang ada keributan, sedang ada berselisih paham, baik orang tua dengan anak, adik dengan kakak, mertua dengan menantu, om tante dengan keponakan mereka. Hari ini kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah engkaulah yang Tuhan, Allah yang mengadakan rekonsiliasi atas setiap mereka anak-anak Tuhan yang hari ini mungkin sedang berkonflik. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus, sehingga terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Mari ya Roh Kudus berperkara dalam hati setiap mereka. Kami tahu Engkau Allah yang mengasihi setiap kami, jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan secara khusus buat rumah tangga, suami, istri yang hari-hari ini sedang berdoa agar adanya keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa bagi setiap mereka Tuhan, dimanapun mereka berada hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, dibukakan setiap kandungan-kandungan istri-istri yang ada. Dalam nama Yesus terbuka, sehingga diberkatilah mereka ya Tuhan. Kesehatan reproduksi suami dan istri diberkati Tuhan. Aku patahkan segala kutuk-kutuk keturunan dalam nama Yesus. Campur tangan kuasa kegelapan aku patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan berdaulat atas hidup mereka di dalam nama Yesus, sehingga lahirlah keturunan-keturunan ilahi dalam hidup rumah tangga anak-anak Tuhan. Oh terima kasih Bapa.
Kami berdoa buat kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Diberkatilah kota kami. Udara di dalam kota kami diberkati Tuhan. Hasil bumi dalam kota kami diberkati Tuhan. Ekonomi kota kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami lakukan apa yang baik di kota kami, maka kota kami menjadi kota yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada pertolongan Tuhan dalam hidup masing-masing kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Berkati ya Tuhan setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mereka menjalankan kepemimpinan mereka, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI Kapolri, ya Tuhan, berkati mereka dan bersama dengan jajaran mereka masing-masing. Memberkati juga ya Tuhan seluruh gubernur, seluruh wali kota, seluruh bupati, bahkan camat, lurah, RT RW atas bangsa kami. Biarlah campur tangan Tuhan nyata bagi setiap mereka. Pertolongan Tuhan ada bagi mereka. Rencana 2024 pemilihan umum berlangsung aman, damai, tertib dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya ada mujizat Tuhan terjadi atas bangsa kami. Berkati juga bangsa-bangsa di mana anak-anak Tuhan yang bergabung dalam doa pagi hari ini, bergabung di dalam nama Yesus. Bangsa negara mereka diberkati Tuhan. Bahkan di mana mereka tinggal, tanah itu akan menghasilkan hal-hal yang baik bagi hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami ucapkan berkat sepanjang hidup kami. Kami memuliakan Tuhan. Sepanjang hari ini kami tetap terus berpegang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, tetap terus berpegang kepada Tuhan. Apapun goncangannya, ketika engkau berpegang, engkau akan tetap kuat. Apapun yang terjadi, berpeganglah kepada Tuhan. Ya, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat melalui Facebook Live di fanpage saya Glenn Latuheru, TikTok Live, Instagram Live, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.